Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas C11. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis. Sebelum berdiskusi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Saya sendiri bernama Irfan Indonesia dan di samping kiri saya ada, Perkenalkan, nama saya Rizky Nurjaman. dan di samping kanan saya ada, Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Taufik. dan di samping kanan setelah saya ada. Nama saya Muhammad Ridwan. Nah, kami berempat di sini akan melanjutkan ke sesi diskusi. Jadi gini teman-teman, kita ini perusahaan percetakan nomor 1 di Indonesia gitu. Tapi dari satu kuartal ini penjualan kita tuh anjlok gitu. Sebenarnya ada apa gitu? Saya ingin bertanya kepada kalian semua gitu. Dari divisi keuangan, Saudara Ridwan boleh dijelaskan gimana? Menurut saya masalah yang paling utama itu adalah di pemborosan uang bahan baku, karena ketika perusahaan tidak bisa memanage keuangan, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian dan lama-kelamaan akan gulung tikar dan gaji karyawan juga akan tertunda. Nah, kalau begitu ada nggak solusi yang efektif untuk saya sebagai pimpinan menerapkan agar tidak terjadi pemborosan biaya? Menurut saya solusinya dengan atasan selalu mengawasi bagian keuangan dengan ketat seperti itu. Bagus. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada divisi percetakan, Saudara Jamnya bisa disebutkan masalahnya. Kalau dari saya sendiri, mungkin karena mesin cetak yang kurang optimal sehingga mengurangi kualitas produk dan menghambat produksi. Nah, apakah terjadinya penghambatan proses produksi itu tuh diakibatkan dengan mesin cetak yang sudah jadul? Ya, karena mesin cetak yang sudah jadul beda sama yang mesin sekarang yang lebih cepat menghasilkan dan kualitas lebih bagus. Baiklah, kira-kira untuk perusahaan kita ini berapa unit yang diperlukan untuk mesin cetak yang terbaru? Untuk mesin cetak yang terbaru kira-kira 50 mesin. Nah, kemudian untuk saudara dari divisi keuangan, apakah dengan kita membeli 50 unit mesin cetak yang terbaru itu termasuk pemborosan? Menurut saya tidak, karena itu juga bisa mempercepat jalannya produksi. Nah, baiklah, dari masalah ini saya kira sudah selesai. Kemudian masalah tentang budaya organisasi gitu. Saya lihat masih banyak karyawan-karyawan yang saling bermusuhan gitu. Dari saudara divisi DSDM ada saran? Saran saya adalah karena atasan yang kurang kontrol gitu. Jadi karena atasannya yang kurang kontrol, jadi banyak yang kayak contohnya dari tadi juga menyinggung dari yang hal tadi juga bakal gitu. Contohnya kayak mesin yang rusak, karena itu juga karena kontrol atasan yang kurang, jadi seperti itu. Yang tadi pemborosan juga itu juga sama, karena kontrol dari atasan itu yang kurang. Jadi hal tersebut bisa terjadi, itu dari saya. Baiklah, kalau begitu saya akan membuat sebuah divisi khusus yang bernama divisi controlling, yang tugasnya untuk mengawasi jalannya proses produksi yang pertama. Yang kedua, saya dengan mengawasi setiap gerak-gerik karyawan. Tujuannya agar budaya organisasi kita yang sudah ada ini akan terlaksana dengan baik. Baiklah, ada keberatan? Ada keberatan? Cukup. Baiklah, kalau cukup sesi diskusi ini kita akhiri saja. Saya sebagai CEO dari perusahaan izin pamit. Nah, sekarang teman-teman, kita simpulkan dari diskusi ini ada 3 hal. Yang pertama, pemborosan biaya bahan baku yang terjadi karena kurangnya pengawasan dari atasan. Yang kedua juga adalah mesin cetak yang sudah jadul gitu. Dan itu juga perlu upgrading juga. Yang ketiga, adanya kurangnya budaya organisasi dalam perusahaan ini gitu. Nah, dari ketiga masalah ini intinya tuh ada beberapa solusi. Yang pertama, dari divisi keuangan meningkatkan controlling, pengawasan dari atasan terhadap hal-hal yang akan dikeluarkan sebagai biaya produksi. Terus dari segi mesin juga
harus ditambah karyawan atau harus di-upgrade skill karyawan sehingga mereka tuh tahu gitu perkembangannya gitu sehingga kita tidak ketinggalan zaman terhadap teknologi baru dan bukan cukup di situ lagi-lagi proses controlling juga harus ada gitu. Terus yang ketiga dari divisi SDM tuh adanya CSDM juga adanya slack antara atasan dengan bawahan sehingga kesimpulannya adalah membuat divisi controlling yang bertugas untuk mengawasi proses produksi dan budaya organisasi pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, harapannya perusahaan ini dapat kembali berjaya di dunia percetakan di Indonesia. Saya Irfan Indonesia, di sebelah kiri saya Christian Jamal, sebelah kanan saya Muhammad Jam Taufik. dan sebelah kanan sebelahnya Muhammad Ridwan. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.